Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis karbohidrat secara kualitatif. Ya, jadi secara kualitatif artinya kita hanya ingin mengetahui apakah bahan pangan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke analisisnya, kita akan mereview terlebih dahulu tentang apa sih karbohidrat, kemudian klasifikasi karbohidrat. Nah, di sini ada karbohidrat, kita ketahui bersama bahwa merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Ya. Kemudian dia ada karbohidrat yang bisa dicerna dan tidak dicerna. Ada serat yang nggak bisa dicerna. Sumbernya ini ya banyak. Ada biji-bijian, kacang-kacangan. Ya. Ini bentuk struktur dari karbohidrat. Klasifikasi. Untuk klasifikasi, dia terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana, dia terdiri dari monosakarida dan disakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks yaitu oligosakarida dan polisakarida. Di sekitar 90% karbohidrat itu dalam bentuk polisakarida. Kemudian ini ada sumber manfaat dari dietary fiber ya. Yang pertama adalah meregulasi fungsi dari hormon-hormon sistem pencernaan kita. Kemudian dia menurunkan respon hiperglikemik postprandial dan menurunkan serum atau kadar kolesterol dan sebagai prebiotik. Ini ada sumber-sumber karbohidrat dan klasifikasi karbohidrat. Oke, analisis karbohidrat ya. Jadi kita menentukan komposisi dari suatu makanan, kemudian ataupun minuman, komposisinya seperti apa ya. Kualitatif tadi ya. Jadi dia hanya mengukur ya. Jadi dia ensure ingredient label present accurate compositional information ya. Jadi dia sebagai label pada komposisi suatu bahan pangan. Nah, ini ada analisis kualitatif. Yang pertama yaitu uji molis. Nah, prinsip dari uji molis ini ya, dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam sulfat pekat. Jadi terjadi dehidrasi heksosa akan menghasilkan senyawa hidroksimetil fulfural. Sedangkan dehidrasi pentosa akan menghasilkan senyawa fulfural. Nah, kapan dia dikatakan mengandung karbohidrat? Yaitu ketika ada cincin merah ungu ya. Terdapat cincin merah ungu yang merupakan kondensasi antara fulfural dengan alfa-naftol dalam reaksi molis. Biasanya uji ini untuk semua jenis karbohidrat, baik monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian yang kedua uji Moore. Nah, prinsip dari uji ini yaitu berdasarkan reduksi CU2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid. Umumnya dia akan ditambahkan oleh zat pengompleks. Nah, uji umum untuk karbohidrat reduksi seperti misalnya pada glukosa dan maltosa. Biasanya dia positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Jadi dia terdapat endapan merah bata yang juga kadang disertai dengan warna hijau, merah, atau orange pada larutan. Kemudian yang ketiga ada uji Seliwanov. Nah, prinsip untuk uji ini dia mengetahui adanya ketosa ya, jadi karbohidrat yang mengandung gugus keton. Pada reaksi Seliwanov ini akan terjadi perubahan oleh HCl menjadi asam levulinat dan hidroksimetil fulfurat saat dipanaskan. Jadi dia akan dipanaskan. Nah, proses pemanasan ini akan mengakibatkan karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Jadi ketika dia mengandung ketosa, maka larutannya akan berubah menjadi warna merah. Kemudian uji iod ya atau iodium. Nah, untuk uji ini dia akan reaksi kondensasi iodium dengan karbohidrat ya. Jadi selain monosakarida akan menghasilkan warna yang khas. Misalnya amilum dengan iodium dapat membentuk kompleks biru ya. Sedangkan dengan glikogen akan membentuk warna merah. Oleh sebab itu, uji iod ini juga dapat membedakan amilum dan glikogen.
Jadi biasanya untuk iodium ini dia bisa membedakan antara yang bahan pangan yang mengandung amilum dan yang bahan pangan mengandung glikogen. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.